Om Swastiastu. Saya Yesika Caroline Brubarus dengan nomor induk mahasiswa 2412021107. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara dengan satu topik, yaitu eksistensi bahasa Indonesia pada masyarakat luas, terlebih pada kaum milenium dan juga generasi Z. Kita tentu tahu bahwa bahasa adalah sarana komunikasi yang membantu kita berinteraksi dan juga berkomunikasi dengan sesama kita. Sebagai bangsa Indonesia, kita tentu saja berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama kita menggunakan bahasa Indonesia. Namun, eksistensi bahasa Indonesia pada zaman sekarang ini, terlebih pada kaum milenium dan juga generasi Z, semakin memudar. Memudarnya eksistensi bahasa Indonesia diakibatkan karena munculnya bahasa-bahasa baru, baik itu karena implementasi bahasa asing terhadap bahasa Indonesia, ataupun karena pemelesetan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang sekarang ini kita sebut sebagai bahasa gaul. Adapun beberapa faktor yang melatar belakangi memudarnya eksistensi bahasa Indonesia adalah 1. Faktor globalisasi dan juga budaya pop. Berkembangnya globalisasi memunculkan media sosial. Tentu saja kita mengetahui bahwa kebanyakan media sosial pada saat ini menggunakan bahasa Inggris. Karena kebiasaan menggunakan bahasa Inggris, kita bisa saja mengimplementasikannya terhadap bahasa Indonesia, di mana hal ini akan mendorong mundur atau memudarkan eksistensi bahasa Indonesia. Yang kedua adalah hiburan pop, baik itu dari segi perfilman, musik, ataupun segala konten-konten dari luar negeri yang kita anggap menarik, di mana penggalan kata dari film ataupun lirik dari lagu yang kita rasa sesuai dengan kehidupan kita akan menanamkannya kepada bahasa Indonesia saat kita berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu tentu saja juga akan mendorong atau memudarkan eksistensi bahasa Indonesia. Untuk faktor yang kedua adalah sistem pendidikan. Mengapa sistem pendidikan menjadi salah satu faktor yang mendorong memudarnya eksistensi bahasa Indonesia? Hal ini dikarenakan pendidikan di Indonesia tidak memiliki kurikulum yang mampu mengakomodasi sistem pembelajaran dan juga metode pengajaran yang dilakukan oleh pendidik tidak mampu untuk menarik perhatian peserta didik, sehingga mereka tidak tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia lebih lanjut. Faktor yang melatar belakangi memudarnya eksistensi bahasa Indonesia yang ketiga adalah pada masyarakat sendiri. Dalam masyarakat, kita sering melihat bahwa seseorang yang mengetahui bahasa asing, terlebih bahasa Inggris, dianggap lebih memiliki pandangan secara luas. Mereka dianggap memiliki pengetahuan yang lebih tinggi, sehingga mereka terlihat keren. Sehingga secara tidak langsung, kita mendorong diri kita sendiri agar mengetahui bahasa asing, ataupun sehingga kita terlihat berwawasan dan terlihat keren seperti mereka. Adapun dampak-dampak yang terjadi karena memudarnya eksistensi bahasa Indonesia pada ruang publik, terlebih pada kaum milenial dan generasi Z adalah dampak pertama, memudarnya identitas nasional. Kita tentu tahu bahwa bahasa Indonesia beridentitas sebagai bahasa nasional negara Indonesia, di mana jika bahasa nasional Indonesia mengalami kemunduran eksistensinya, tentu saja rasa cinta tanah air kita sebagai bangsa Indonesia dan juga jiwa nasionalisme kita semakin memudar secara perlahan. Untuk dampak yang kedua adalah kemunduran budaya. Selain bahasa Indonesia beridentitas sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga merupakan bagian integral dari suatu negara, di mana jika bagian integral dari suatu negara mengalami kemunduran, juga akan membawa mundur budaya-budaya ataupun kekayaan dari negara tersebut. Dampak yang ketiga dari memudarnya eksistensi bahasa Indonesia adalah kesulitan untuk memahami komunikasi, di mana jika bahasa terus berkembang, perbedaan generasi akan mengalami kesulitan untuk memahami pembicaraan, memahami bahasa, sehingga bisa saja memunculkan kesalahpahaman terhadap bahasa yang sedang dikomunikasikan. Adapun beberapa cara untuk melestarikan pengembangan bahasa Indonesia adalah melalui beberapa aspek, mulai dari pemerintah sampai melalui aspek terkecil, yaitu individu kita tersendiri. Melalui aspek pemerintah dapat membuat kebijakan di mana pemerintah harus dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada dokumen resmi ataupun pada acara kepemerintahan. Pada aspek kedua, yaitu media sosial. Dalam media sosial kita dapat membuat konten yang lebih mempromosikan bahasa Indonesia, dan juga kita bisa membuat konten dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga adalah sistem pendidikan.
Melalui sistem pendidikan kita dapat membuat kurikulum yang dapat lebih mengakomodasi pendidikan dan juga mengubah cara metode pembelajaran mereka agar lebih dapat menarik perhatian sehingga kaum milenial dan juga generasi Z dapat lebih tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia. Yang terakhir adalah individu kita sendiri. Kita harus memunculkan kesadaran bahwa bahasa Indonesia penting untuk perkembangan bangsa Indonesia, di mana kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih dan Om Santi 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 Om.